Bayangkan kalau tiap hari orang datang ke tempat masjid-masjid bersejarah, pendapatan terus bertambah, dan kita tidak perlu lagi dengan konsep-konsep proposal. Berusaha kembali kepada ikhtiar kita sebelum-sebelumnya. Ya, nah ini maksudnya ikhtiar itu bekerja sama semua elemen-elemen masyarakat mengembangkan potensi masjid. Contoh, kita bikin masjid dengan museum-museumnya, kemudian bagian di luar kita bikin kios-kios untuk cindera mata, untuk berjualan, dan kita sewakan. Ya, itu. Yang kedua, setelah program itu kita promosikan kembali. Wisata bersejarah ini. Supaya bisa kita dikenal. Zaman sekarang kita jemput bola, tidak bisa kita mengandalkan bantuan kiri kanan, proposal ini proposal itu. Jangan menjadikan diri kita sebagai wahana, sebagai alat untuk begini. Jika perlu masjid dengan pendanaan kemandirian bisa dia begini. Ya. Contoh, dulu Masjid Agung, Pondok Tinggi, kemudian Pulau Tengah banyak dikunjungi. Tapi kenapa sekarang tidak? Kalau saya melihat agak menutup diri. Masjid itu harus dibuka. Itu kan tempat ibadah. Harus dibuka 24 jam. Ya, ini bukan masjid. Kita mengatakan masjid bersejarah saja. Ya, masjid itu harus dibuka 24 jam. Takut dimaling orang, takut ini orang. Itu gunanya ada pengurus masjid. Itu fungsinya pengurus masjid. Ya. Jadi mengembalikan potensi-potensi bersejarah kembali, menghidupkan kembali. Saya lihat pagar-pagar ini sudah jauh keluar, sehingga untuk penataan kembali itu mungkin memang harus ada keberanian untuk memugar kembali, membuat ada jarak antara pagar dengan kios-kios di depan. Itu berjarak, taruhlah ukuran 1 meter kali 1,5 meter. Ya, 1 meter ke depan dan 1,5 meter memanjang, agar bisa berfungsi, bernilai guna. Ada anekdot yang bilang masjid kan tidak boleh untuk berdagang. Kawasan masjid itu kan di dalam masjid, di halaman masjid. Sekarang kita
ada batas bagian luar supaya dia rapi, pagar, kemudian ada kios kiri kanan, kemudian buat museum, ya, museum, ceritakan ini sejarah itu, dibuatnya ini, dari bahannya ini, semuanya dibuat, tempelkan para pengurus-pengurus masjid mulai dari awal hingga saat ini. Nah, itu saran kita, ya, entah mau diterima entah tidak, itu salah satu cara kita membangun masjid bersejarah dengan kemandirian, ya. Mulailah bergerak tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh ulama, para pemuda, mulailah bergerak, karena ini saatnya untuk menjemput bola. Kalau kita menunggu pemerintah terus, kapan kita akan menjadi bersuasembada dalam membangun masjid kita, dalam menggerakkan masyarakat kita, dalam mendidik keagamaan masyarakat kita. Dan setidak-tidaknya dengan adanya membangkitkan kembali aura-aura masjid-masjid bersejarah ini, maka kita khususnya para pengurus akan dipandang pandai mengelola masjid-masjid. Sekarang ini mohon maaf, tunggulah saya cari, bisa dikopi dengan kita bagaimana cara mengelola masjid, ya. Ada tuh, kita punya, mudah-mudahan tidak dipinjam orang, masih, kalau tidak salah masih ada. Kalau saya dipinjam kadang-kadang buku-buku kita ini suka dipinjam oleh yang lainnya untuk ceramah. Nah, kalau ada yang merasa terpinjam, dipinjami, kembalikan, karena kita juga berguna. Oleh sebab itu barang orang pun, dimanapun, kalau tertaruh di rumah kita di mana, cepat kembalikan, ya. Itu merupakan bagian dari dosa kita. Jadi intinya ini, karena kita juga berbicara bukan tanpa sumber. Nah, ini Imam Ad-Darqutni memberikan contoh. Masjid Raya Baitur Rahman telah melalui proses renovasi hingga akhirnya menampakkan keindahan dengan gaya arsitektur yang khas. Masjid tersebut menjadi landmark bagi orang yang berkunjung ke Aceh. Jadi ikon. Sekarang ikon kita udah punah. Maaf, bukan punah ya, apa namanya itu? Lambat laun semakin menurun, ya, semakin menurun. Karena akibat ketidakpengetahuan kita, akibat ketidakpengetahuan para pengurus masjid, kita tidak menganggap remeh. Mereka itu kadang-kadang pengurus masjid ada yang sarjana, S1, S2, bahkan S3. Masa ia tidak mampu menelurkan ide-ide? Harusnya di dalam masjid, dalam pengelolaan masjid itu mempunyai ide-ide yang positif. Ingat, saya teringat beberapa kiai dan anak saya. Semakin orang itu bersih hatinya di masjid, semakin mereka berikhtiar dalam masjid, maka semakin Allah tunjukkan kebeningan hatinya melalui pikirannya, dikeluarkannya, sehingga timbul ide-ide positif. Ini karena kita mungkin kebanyakan ini, ya, terlampau banyak pengurus-pengurus kita ini, pengurus masjid berelit politik,
Itu yang menyebabkan Allah tidak menurunkan kebeningan hati kita melalui pikiran kita untuk membangun masjid kita. Itu. Yang kedua, sifat dan sikap individualistis kita terlampau menonjol. Tidak ada lagi ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jiwa saling tolong menolong itu tidak ada, sedikit mulai menipis. Yang ada ketika musim politik, Anda berjejel kemana-mana, saling gotong royong. Ketika ada yang meminta, ketika ada yang berada dalam kesusahan, kemana kita semua? Simple hidup ini. Konsentrasi pemikiran kita, pemikiran kita, umat Islam berada dalam suatu naungan masjid. Maka jadikanlah masjid-masjid, mulailah kita menjadikan masjid bersejarah sebagai potensi pariwisata untuk wilayah kita. Jadi itu yang kita nanti ya, ini sebagai salah satu contoh. Secara tidak langsung ada masjid apa? Baitur Rahman, Baitur Rahim sebelah sini. Baitur Rahman sebelah sana. Itu nanti jika dijadikan sebagai kawasan wisata, apa namanya, kawasan kuliner, maka masjid Baitur Rahman akan lebih hidup dari masjid yang lain. Pengurus-pengurus masjid yang bersejarah jangan hanya bercengkrama dengan elit politik. Berpikir positif. Pergilah kita melihat ke Masjid Demak. Pergilah kita melihat di apa namanya itu, ada saja jauh, Pariaman. Saya belum pernah ke sana, cuma saya lihat di YouTube saja. Saya berkeinginan untuk ke sana. Apa di Ulakan apa Ulaan? Ya, kita banyak potensi. Gua Kasah itu, Gua Kasah di potensi juga punya nilai potensi. Anda pergi ke sana, Anda lihat Gua Pemijahan, hampir mirip dengan Gua Kasah. Gua Pemijahan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Jadikan itu sebagai wisata religi. Kita sebentar-sebentar mau bilang orang syirik bid'ah, apanya? Biarkan itu berkembang dengan baik. Sebentar syirik bid'ah, kita sendiri sebetulnya sudah bid'ah jika kita mau kasar. Coba kita bayangkan sendiri. Ketika musim politik kita berduyun-duyun, hilang ini yang namanya persaudaraan kekeluargaan, itu hilang semua. Hilang cita-cita membangun rakyat. Begitu harusnya kita pengurus masjid ini malu dengan masyarakat. Karena masyarakat kita ada yang misalnya partainya Demokrat, PDI, PAN, PKS dan lain-lain. Masing-masing mereka tentu bergerak di bidang politik mereka masing-masing, ingin memajukan partai masing-masing. Nah, kita tidak bisa menjadi penengah, tidak bisa menjadi pengadil yang baik. Apakah begitu cita-cita kita? Ini saran kita untuk pengurus masjid dimanapun. Mari kita kembali ke kita
untuk masjid bersejarah. Kembalikan lagi masa-masa kejayaan, masa kejayaan masjid di Pulau Tengah, Masjid Keramat Pulau Tengah, masa kejayaan dari Masjid Agung. Kembalikan itu, jadikan mereka berduyun-duyun lagi untuk datang ke sana. Dulu pengetahuan pariwisata kita tidak begitu bagus, mohon maaf. Zaman ayah saya sekda Kreci dulu, kita sering melihat itu. Masih kecil kita SD, SMP, ramai dikunjungi. Pada tingkat pariwisata, pembangunan pariwisata waktu itu sedikit. Kembalikan nilai fungsi itu, kembalikan, bikin museum di situ. Kemudian perpustakaan Islami di masjid. Banyak hal yang bisa kita lakukan di masjid. Ini akibat kita banyak bergaul dengan kelompok elit politik, mudah dipancing, sehingga orang tidak saling segan menyegani lagi. Saya kembali kepada diri kita. Kenapa kita membuat LSM Jam Tosti yang tidak berkunjung, misalnya berkunjung ke kantor wali kota, berkunjung dengan ini, dengan penguasa? Oh no, karena apa? Kita ingin membuat konsep LSM kita sebagai wali, tempat pengaduan, entah itu pengaduan dari para pejabat, entah pengaduan dari para kontraktor, entah kita yang melapor. Kita semuanya menganggap itu bagian dari kegiatan kita, ibadah kita. Entah terlepas persepsi Anda terhadap kami LSM, tapi kami tetap berusaha tegak. Kemudian ada yang menyindir melalui messenger, wah katanya mendukung yang ini, kok diberitakan juga, kok di-share juga. Kemudian ada yang bilang begini, saya bilang kita ini jalan tengah, tidak memihak siapapun. Yang kita pihaki kebenaran semampu kita. Itu yang kita landaskan. Karena cita-cita Islam itu adalah thariqah, mencari jalan kebenaran. Kita patenteng-patentong, pengurus masjid ini, adat ini, rumah adat aja kita nggak punya. Masjid bersejarah kita terbengkalaikan. Apa itu namanya pengurus masjid? Sekarang para pemuda-pemuda tegakkan itu kembali, semangat, bangun kembali masjid-masjid bersejarah. Jika ada kendala, temui kita, ya, tapi jangan masukkan kita ke dalam bagian organisasi. Contoh lagi, ada Dewan Kesenian Kota Sukabumi, tolong coret nama kita juga, karena kita tidak ingin menjadi bagian di dalam satu kelompok, apalagi dipayungi oleh pemerintah. Karena jalan kita berthariqah, mencari jalan kebenaran. Jika ini menyimpang, maka kita insya Allah berzikir dulu, sholat ajat dulu. Bagaimana jalan tengah? Seperti ini, bulan Dzulhijjah awal, mungkin akibat zikir malam tadi, maka kita memberanikan diri untuk mengatakan ini, membangun kembali masjid-masjid bersejarah. Pengurus kok loyo,
Oh, katanya ada menghidupkan ini, apa, pengajian apa namanya tuh, oh, untuk mendidik ini. Itu ya betul, itu fungsi pokok utama masjid, itu memang betul itu. Sekarang kita ingin mencari nilai tambah pendapatan masjid itu, agar kita tidak menjadi penodong-penodong dengan proposal-proposal. Malu kita, malu. Jadikan kita wahana kemandirian. Wah, dilihat itu mandiri, dilihat itu mandiri. Pengurus-pengurus masjid yang bersejarah ini, tolonglah Dinas Pariwisata Kerinci, entah Kota Sengat penuh, bawa mereka jalan-jalan. Kemudian MUI itu bawa pengurus masjid jalan-jalan ke tempat yang bersejarah, ke Gua Pemijahan, ke ini. Saya pernah dialog dengan satu mobil dengan yang katanya yang mau ngasih materi di wilayah Kota Sukabumi. Dinas Pariwisata mengadakan acara. Mereka nanti ada program pengembangan wisata diulangkan seperti ini, seperti itu. Saya bilang, konsepnya yang mana? Saya tanyakan, oh begini begitu. Oh, bukan begitu caranya. Ketika Anda berada dalam kawasan masjid-masjid yang mempunyai nilai-nilai ritual, jangan Anda kembangkan musik-musik. Itu salah itu. Anda kembangkan sholawat Nabi, berjanji, hidupkan kembali itu. Dulu ada ratib, banyak orang yang ingin berduyun-duyun. Ini contoh dari segi tasawuf gini, sama dengan halnya gini, orang menyanyi lagu kan, misalnya lagu apalah, lagu musik ya, maka orang yang condong menyukai musik-musik tentu dia, misalnya di suatu tempat, misalnya di lapangan pernikahan ini ada acara kegiatan musik misalnya, pasti orang berbondong ke sana. Masjid juga begitu ya, walaupun tidak banyak yang ke masjid mendengar lagu salawat, tapi ada. Jangan kira tidak ada yang datang. Ruh-ruh Islam, bahkan jin-jin Islam, malaikat berduyun-duyun mendengar salawat Nabi daripada pergi ke masjid. Cuma kita tidak nampak, kita tidak melihat. Tandanya ketika diperdengar nyanyian Al-Quran, nyanyian sholawat, bacaan merdu Al-Quran dan lain sebagainya, Al-Barzanji dan semua, kenapa hati kita tentram? Tidak ada yang berjimat begini kan? Tidak ada yang begitu kan? Kenapa? Potensi syahdu. Ingat, pariwisata itu didirikan dengan sabta pesona, sejuk, hati sejuk. Jangan dilihat di luarnya harus menciptakan keindahan, kebersihan, sejuk, nyaman. Sebetulnya sabta pesona itu untuk diri kita. Kita menikmati kesejukan, kedamaian, ya, kebersihan. Ya. Sabta pesona itu sebenarnya cerminan diri kita, dan sebab itu kembali masjid-masjid bersejarah seperti dahulu kembali. Bangkitkan kembali. Anak-anak muda, mulailah bangkitkan kembali. Ya. Yang tua harus bijaksana. Biarkan anak-anak muda menghidupkan kembali suasana ini. Buat apa bangun yang memegah pagar, toh dari sumbangan juga. Akhirnya
Sekarang kita berusaha mandiri. Kemandirian itu yang terpenting. Beri anak-anak muda dalam meluangkan, mengembangkan pikiran. Bangun konsep kembali. Museum perpustakaan Islam, ada kios-kios jualan di depannya. Kan hebat itu. Kios-kios itu apa? Kita minta biayanya. Nah, emang ini gratis saja? Kita sudah menyediakan tempat mau gratis? Enggak bisa dong. Nah begitu. Semangat itu penting. Semangat Jumat ini namanya sumbangan kita, sumbangan pikiran kita untuk negeri tercinta, Kerinci dan Sungai Penuh. Mohon maaf jika ada yang merasa tersindir, tapi itulah kebenaran yang hak yang harus kita utarakan. Selamat berkorban, selamat menikmati Idul Adha. Mari para pengurus masjid berkorban pemikiran, meluangkan hati, melemparkan melalui pikiran, cuatkan dengan ide dan kreativitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.